ago, in this sacred temple, 6 best friends learned the secrets and mastered the power of an art called Shaolin Kung Fu. Now, they've lost their way, but one man is getting them back together. Kung Fu is perfect for sports. To remind them of the courage they still have and apply it to a game they've never played. Kung Fu Soccer. Pow! Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada kesempatan hari ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik? Baik. Gimana, sehat? Sehat. Mas Bebe gimana? Wah, sehat selalu. Kita harus jaga kesehatan terus ya. Memang mulai agak khawatir sih ya dari yang pandemi India itu ya. Betul. Berita-berita yang terbaru ini cukup bikin khawatir juga sih. Tapi kita berharap lah, semoga Indonesia masih tetap akan menjadi lebih sehat lagi. Ya, tuh. Nah, hari ini nih kita ingin membahas satu buah film tahun 2001 ya, film klasik sih, tapi tidak kemakan zaman nih. Ini hitungannya ini sekarang kan 2021 ya kurang lebih, jadi udah hampir 20 tahun nih ya. Nah, film ini berjudul Shaolin Soccer. Gimana ya. Mas? Udah nonton berapa kali nih Shaolin Soccer nih? Jujur nih, mungkin terakhir gue nonton 8 tahun lalu Mas, 2013 kali terakhir. Tapi Okay. sebelum 2013 itu gue kayak bisa 5 kali nonton. Apalagi sering Itu pun kayaknya gue bakal mau ulang lagi, karena itu pun dulu kayak gue tontonnya tahun 2013 di DVD Mas. Oh, jadi masih DVD ya waktu itu ya? Sebelumnya mungkin VCD, sebelumnya mungkin VCD tuh tahun 2000 yang ibaratnya baru mulanya itu. Apalagi kalau sering ada di TV-TV swasta ya waktu itu ya. Nah, betul. TV swasta sekarang udah jarang ya. Udah jarang sekarang. Nah, gimana nih Mas waktu itu pengalaman menontonnya, apa nih yang Mas ingat ini? Maksudnya dalam arti perasaannya atau istilahnya saat waktu itu ceritanya atau gimana nih yang berkesan dari film Shaolin Soccer ini? Gimana ya maksudnya ya? Kalau Shaolin Soccer ini dengan situasi yang terjadi saat ini ya, dengan keadaan sosial suatu negara, keadaan keadaan mental seseorang ini pengaruh nih Mas, menurut gue Mas. Itu kan kalau kita perhatikan kan sebabnya si Stephen Chow itu membentuk sebuah tim sepak bola karena kan dia berkenalan kan ya sama seorang yang kayak udah kayak dibully, orangnya dibully Mas ya. Betul, Si Fung. Waktu Iya itu sih. kan dia kan awal sebagai kilas bak itu Si Fung itu yang si Womengta itu atau Mantat itu awalnya itu kan pemain sepak bola muda yang benar-benar berprestasi, tapi dia sombong tuh, tapi akhirnya kan disogok, dan karena dia menerima sogokan itu malah berbahaya buat dia tuh, akhirnya kaki dipatahin tuh ya, jadi kan dia kan lumpuh ya, Iya. pincang. Terus kalau nggak salah jerawatan ya. Yang jerawatan itu si Vic Zhao yang perempuannya itu. Vicky Zhao. Nah, itu menurut gue dengan krisis sosial, dengan keadaan sosial, dengan dunia bully-bulian yang ada di dunia ini tuh masuk tuh Mas, related. Jadi itu juga film ini kalau gue lihat juga kayaknya mengedukasi ya, maksudnya ya, ini memotivasi sih. Ini film motivasi sebenarnya Mas, walaupun dengan cara-cara yang nyeleneh ya Mas ya, dengan cara-cara yang masuk akal, dengan cara-cara yang komedi, tapi menurut gue ini film storyline-nya dan juga
tujuannya nih bagus Mas, ini buat memotivasi kita tuh dalam kerja sama tim, dalam sebuah kelompok, dalam membentuk sebuah hasrat atau passion yang kita mungkin ada sebuah passion yang mungkin kita mentok tapi kita bisa alihkan ke passion yang berhubungan dengan passion kita itu Mas. Benar gak Mas? Betul, benar. Ternyata kan si Stephen Chow itu kan ahli Shaolin. Nah, awalnya kan dia Shaolin, ahli bela diri gitu ya, Shaolin ya. Betul. Silat. Terus akhirnya dia kayaknya mentok ya di silat tersebut, kayak dia agak mentok-mentok juga ya. Betul. Nah, ini cukup menarik nih Mas. Kalau dari segi Mas yang bilang ini menurut saya ini cukup bisa dibahas nih, cukup banyak nih ya. Oke, sebelum kita ngomongin soal bahas lebih lanjut nih, saya mau cerita dulu Mas dalam sinopsisnya kurang lebih supaya kita refresh lagi ya. Nah, tadi itu kan ceritanya kan yang waktu dibuka itu, film itu kan diceritakan si Fung itu yang masih masa muda itu, dia itu pemain andalan atau istilahnya pemain yang dibilang itu kaki emas tuh waktu itu. Nah, tapi pada satu pertandingan itu dia itu disogok oleh rekannya itu si Hung nih, dibilang suruh pas adu penalti itu disuruh kalahin istilahnya. Karena dari situ tuh kita lihat tuh awalnya si Fung itu sombong tuh, malah si Hung itu yang bawahannya itu malah dijadiin kepalanya itu buat tatakan kaki tuh. Nah, akibat dia membiarkan dirinya itu kalah, tiba-tiba itu para penonton itu datang dan mukulin kakinya sampai dia pincang. Nah, akhirnya dunia terbalik tuh. Si Fung yang pincang, akhirnya itu nggak bisa main bola dan akhirnya itu menjadi tanda kutip bawahan atau bahkan itu benar-benar yang misalnya pelayannya daripada si Hung tuh. Nah, itu kan dunia terbalik tuh ya. Nah, singkat cerita itu si Fung itu akhirnya kan ketemu sama si Stephen Chow tuh, si Sing kalau nggak salah ya. Itu yang disebut itu bergelarnya itu Mighty Steel Leg. Nah, dia itu singkat cerita itu membuat satu kelompok atau tim sepak bola dari pemain-pemain yang punya kungfu Shaolin. Nah, ini ada kalau ingat-ingat itu ada Iron Head tuh yang kakak pertama. Terus ada yang gendut ya. Yang gendut itu yang paling bontot itu si Lightweight Vest tuh yang paling gendut ya. Terus kakak kedua berarti gendut tuh ada gendut. Nah, kakak keduanya itu si Hooking Leg tuh yang kayak orang break dance tuh, tahu kan yang kakinya itu muter-muter itu ya. Nah, terus ada juga yang kakak ketiga itu Iron Shirt. Iron Shirt itu yang badannya itu dari istilahnya bagaikan besi tuh ditendangin, dipukulin nggak mempan. Nah, yang keempat nih yang disebut itu Empty Hand atau Lightning Hand tuh yang kayak Bruce Lee. Ingat ya. Nah, ini nih apa? Yang agak gondrong dikit ya. Yang kayak Bruce Lee yang jaga gawang. Nah, ini nih menariknya ini nih ternyata tadi itu Mas Watching itu bilang, ya nih satu hal ini mengenai bully, terus kerja tim segala macam ya. Dan kalau dari bullying ini emang kita lihat nih kayak kakak pertama tuh yang kerja di bar itu kan dia itu kan kepala besi itu jadi istilahnya dia jadi tempat pelampiasan marahnya dari bosnya itu yang dipukulin botol terus ya, inget gak? Iya. Terus juga si Vic Xiao kan itu kan dia kan si Cawe kan dia main sebagai pembuat mantau, tapi dia juga diomelin, dijelek-jelekin sama bosnya juga nih. Nah, ini emang benar sih dalam arti berkata tentang bully itu benar. Terus waktu itu juga kan si Fung waktu muda tuh dia itu bayangin tuh dia merasa dirinya hebat, pemain satu timnya dijadiin tatakan tuh kepalanya tuh dengan sepatunya. Dan dunia terbalik di saat dia itu udah tua, pincang, kebalikan tuh yang sekarang ini jahat itu si Hung itu malah jadiin dia tatakan bener-bener buat sepatunya ya, bener ya Mas ya kalau inget ya. Tapi si Fung itu aku lihat ya, aku ingat lagi waktu dia muda, dia itu yang kayak tatakan kesombongannya atau apa, menurut gue itu lebih ke ini Mas kayak sisi slapsticknya film komedi tersebut. Intinya kan sebenarnya dia kan gagal itu kan, kalau nggak salah dia kayak abis gagalnya nyetak gol kalau nggak salah Mas ya, penalti ya. Nah justru ini enggak nih, pas di awalnya itu justru si Fungi itu emang orang yang sombong tuh istilahnya, orang yang sombong dan dia merasa dirinya hebat tuh di atas dunia. Nah akhirnya ternyata itu dunia ini terbalik nih. Nah ini justru nih kalau orang-orang nih melihat film ini nih dari segi
ngelihatnya itu dari karakter si Stephen Chow, si Sing, justru ini harusnya itu kita bisa melihat ini pelajaran yang bisa banyak diambil juga itu ternyata itu dari karakter si Fungnya ini nih, dimana yang awalnya dia sombong, akhirnya dia jatuh tuh bener-bener sampai istilahnya sampai ke bawah banget lah ya, kita arti ya, sampai istilahnya nggak ada harga diri sama sekali kan ya. Akhirnya kita bangkit bersama-sama dengan tim Shaolin yang ternyata ini juga ya tadi itu banyak permasalahan, kayak masa sih dia udah balik ke Shaolin cuman istilahnya jadi tempat bosnya mukul kepalanya dia dengan botol, atau ada juga tuh kakaknya itu jadi tukang cuci piring. Nah, tukang cuci piring dan dia sampai ngomong, iya nih gue ini nyesel belajar kungfu katanya. Yang lain itu udah berusaha, maksudnya masa mudanya dihabisin dengan pacaran, dengan istilahnya belajar sekolah. Ya mereka nih sekarang udah sukses, gue belajar kungfu sekarang jadi tukang cuci nih. Nah itu tuh kalau dilihat nih masing-masing ini ternyata ini mempunyai permasalahan pribadi nih. Jadi ada yang pengangguran segala macam sih. Ceweknya Vic Chow-nya tuh jual kue atau bakpao ya? Betul, mantau dengan kungfu tai chi. Dipelontos rambutnya ya. Ya akhirnya. Nah, yang paling berkesan apa nih dalam film ini nih? Satu, poster yang pasti Mas. Poster itu memorable banget tuh Mas. Ingetin gue kayak film Kung Fu Panda Mas. Berasa gak? Betul. Berasa gak? Betul. Kung Fu Panda ngikutin dia apa dia ngikutin Kung Fu Panda nih? Kung Fu Panda udah pasti ikutin dia. Itu memorable kuningnya itu, tau gak nuansa kuningnya sama tendangannya itu loh, kakinya yang naik itu. Betul. Yang pasti. Emang sebelum ada Kung Fu Panda pun gue liat nih posternya menarik banget bagi gue ya. Gambar satu dengan kita kalau nge-zoom deket baru itu kakinya dinaikin kan. Terus salah satu film di era tahun 2000-an yang bisa bikin gue cukup terpingkal-pingkal walaupun tuh komedinya komedi konyol ya, komedi Stephen Chow ya kalau kita bilang tuh ya. Betul. Itu film membukukan gue tuh, gue ibaratnya Stephen Chow tuh di masanya gue kayak suka Adam Sandler ya Mas. Jadi di masanya itu era dia baru-baru itu tuh ya, kayak Shaolin Soccer, Fight Back to School, terus God of Gambler, terus Tricky, itu tuh film-film yang favorit gue banget Mas zaman dulu Mas. Jadi tuh gue nganggap dia tuh dulu kayak Adam Sandler-nya tuh Hong Kong Mas. Istilahnya King of Comedy lah ya. King of Comedy, dan itu membekas di gue. Bagi gue komedi dia tuh selera gue banget gitu. Bagi orang kan komedi si Stephen Chow memang khas kan ya. Khas ya. Iya betul. Nah, komedinya dia itu kalau for your information itu komedinya itu disebut komedi jenis moletau atau komedi nonsen lah. Nah, komedi nonsen atau istilahnya absurd ya dibilangnya. Iya. Itu ciri-cirinya emang bener sih. Dalam arti dia parodinya itu kayaknya nggak masuk akal. Terus dialog-dialognya itu kadang-kadang itu tiba-tiba main-main kata ya, permainan kata ya. Mungkin ya. Tapi ditambah slapstick. Ekspresi dia sama gerakan dia cocok. Betul, ditambah mimik wajahnya yang kayak karet tuh kayak Jim Carrey kali ya, bisa dibilang ya. Karet ya? Iya, karet sih nggak terlalu, tapi ekspresinya itu ekspresif banget ya masih Stephen Chow. Khas, bener-bener khasnya dia tuh dalam arti banget deh. Dia gerakan tubuhnya. Maksud tuh dia sayang banget ya setelah Kung Fu Hustle itu dia kayak berhenti main itu lebih mau condong ke produser ya atau sutradara ya. Sutradara sih, betul. Mungkin kan dia kan banyak kayak mencintainya loh, banyak yang suka loh. Nah, mungkin dia capek kali ya. Dalam arti kan kadang-kadang kan bermain itu kayaknya lebih sulit sih. Walaupun sebenarnya itu sampai sekarang kita kan tahu nih dia udah jadi penulis, jadi sutradara ataupun jadi produser. Tapi jenis komedi yang ini nih permasalahannya adalah jenis komedi yang mungkin aja itu hanya cocok dimainkan oleh dia. Ya. Iya, dia nggak bisa turunin tuh ke film-film yang dianya, walaupun film dia tuh kayak CJ7 ya bagus ya. Tapi maksudnya tuh aroma nuansa dia apa dia nggak mau nurunin atau gimana tuh yang film Ikan Duyung tuh jelek banget tuh film dia. Mermaid terus kalau gue pribadi sih melihat film kayak Mermaid ataupun film Journey to the West-nya yang dianya Stephen Chow, menurut gue sih gini, auranya
ketara banget lah, itu benar-benar komedinya khas, benar-benar khas banget dari Stephen Chow nih. Kita udah tahu ini pasti ada Stephen Chow di balik layar nih. Tapi ya tadi itu yang gue bilang itu ya seperti nih Jackie. Nyawanya ada ya. Ya, karena kita nggak bisa yang untuk berperan sebagai itu ya yang cocok ya dia sendiri nih, ngerti ya? Kayak kita bilang ini yang gue bilang itu kayak Jackie Chan nih. Filmnya Jackie Chan walaupun banyak timnya nih, tim-tim yang masih muda-muda, tapi kita berasa nih kok kurang Jackie Chan nih, ngerti ya? Bener gak? Walaupun banyak kungfu-kungfu lain yang berusaha komedi segala macam. Nah ini titik kesulitannya itu adalah ya itu yang tadi Mas bilang, kenapa nih Stephen Chow ini udah gak main lagi? Ya salah satu dalam arti yang jadi akhirnya itu jadi ganjilan di hati ya film-filmnya itu kadang-kadang itu kalau dimainkan oleh orang lain belum tentu itu nyawanya istilah kita ngomong ya itu enggak seperti kalau dimainkan oleh si Stephen Chow sendiri ya Mas ya. Mungkin ibaratnya kalau yang sekarang ini kayak si Donnie Yen di Ip Man kali ya. Iya, nah sekarang kan kalau kita ngomong film Ip Man dimainkan oleh versinya itu nggak cocok kan, cuma kayak si Donnie Yen memang auranya cocok. Nah karena udah nempel di kepala kita. Sekarang mungkin kalau orang lain yang nggak pernah nonton film Donnie Yen di Ip Man, dia nonton film Ip Man lainnya yang diperankan oleh orang lain, mungkin bagi dia itu oke aja mungkin ya. Tapi karena kita udah melekat di pikiran kita ini Ip Man adalah Donnie Yen, jadi ya kita merasa ya yang lain nggak cocok gitu kali Mas ya. Ibaratnya kalau kita ambil contoh lagi yang zaman dulu ya, kayak misalnya Jet Li. Dia kan bintang kungfu tahun era 90-an tuh. Tapi kalau kita perhatikan lagi, maksudnya yang sekarang ini pun kalau kita nonton kungfu ya udah tetap bisa terobati, ngerti gak? Bisa terobati gitu. Kita ya udah lupakan Jet Li masa lalu, kita beralih ke teknologi yang sekarang ini mungkin lebih seru ini. Tapi kalau si Stephen Chow tuh hampir itu ya Mas ya, kayaknya sulit. Aura dia tuh kuat banget ya. Karena perbedaannya seperti ini loh. Kita ambil contoh nih, oke, kayak Jet Li waktu zamannya Kung Fu Master ya. Kung Fu Master kan tiba-tiba kan Kung Fu Master keempat apa kelima itu diganti oleh Chow Yun-fat ya, kelima kayaknya. Dan itu juga butuh istilahnya butuh para penonton waktu untuk beradaptasi. Ini Jet Li ini Huang Fei Hung ini udah diganti, ini bukan Jet Li lagi. Ingat ya, zamannya itu tuh si Chow Yun-fat kan. Tapi sekarang akhirnya itu Chow Yun-fat itu udah bermain berkali-kali akhirnya melekat juga tuh di karakter Huang Fei Hung itu di Chow Yun-fat tuh istilahnya kan. Nah sama aja kayak misalkan kalau kesulitannya adalah kalau film komedi itu kan ciri khas tuh kita ambil lah Jim Carrey dengan mimiknya seperti itu. Stephen Chow dengan gayanya yang slapstick yang misalnya mungkin geradak-geruduk yang misalnya kalau dia gaya kagetnya, gaya mangapnya. Nah itu kan kita mencari orang yang benar-benar mirip kayak gitu susah tuh. Tapi kalau sedangkan aksi mungkin kita masih bisa aksi pure. Berbeda dengan Jackie Chan, aksi plus akrobatik plus humor. Nah itu lebih sulit lagi tuh. Ngerti gak? Nah sekarang aja nih gue sendiri nih kalau nonton nih masih bingung nih siapa yang bakal menjadi pengganti Jackie Chan nih. Karena emang gak bisa. Tapi kalau misalkan film aksi doang, paling gampang The Rock, Dwayne Johnson masih bisa lah digantikan lah, karena dalam arti dia kan aksi biasa doang ya, komedi biasa doang, nggak ada yang terlalu khas. Memang dia punya magnet sih, dia punya magnet si The Rock itu punya kayak magnet apa ya, magnet orang suka lah, dia aura di orang suka tuh tinggi tuh, friendly. Tapi mungkin dia masih bisa digantikan mungkin ya next time sama misalkan dia setara lah sama John Cena misalkan. Betul. Nah, maksudnya kan ciri khasnya itu tidak ada yang benar-benar melekat gitu ya. Berbeda dengan yang tadi aktor-aktor yang gue bilang itu. Atau misalkan paling gampang itu kayak Jason Bourne tuh, Matt Damon, terus diganti sama Jeremy Renner kan, itu kan orang kan udah jomplang, istilahnya seperti itu kan. Ada tampang loh Jeremy Renner, ada tampang ya. Sebenarnya ada, cuman karena orang ya tadi itu entah itu naskahnya menurut gue naskahnya itu kurang, pada saat itu kurang beruntung aja sih. Atau orang butuh waktu nih untuk 1 atau 2 film lagi. Nah, si Daniel Craig itu lumayan agak sukses ya, Daniel Craig ya. Daniel Craig sukses. Termasuk sukses ya. Nanti kalau untuk James Bond berikutnya kita nggak tahu lagi nih. Dalam arti kita pasti akan dibandingin bagusan Daniel Craig, nggak mungkin lagi nih. Awalnya pasti kan kayak gitu kan.
Ya kita pasti kayak gitu. Nah emang bener sih. Robin Williams nanti. Nah Robin Williams. Betul. Sekarang kan kalau dibilang pengganti Robin Williams kan masih belum ada kan kita bilang ya. Dalam arti yang bisa menyamakan yang digadang-gadang the next Robin Williams kan sampai sekarang kan nggak ada. Nah itu dia tuh. Mungkin itu kalau komedi agak susah kali ya karena ciri khas mereka itu ada sendiri. The next Adam Sandler siapa? Masih belum ada. Ya sebenarnya benar masih belum ada sih. Nah justru itu tuh yang susahnya itu kalau mereka itu punya kekhasan masing-masing tuh. Kalau itu kan jadi melekat. Yang biasanya the next kan biasanya kan yang udah melekat kan dalam arti kan. Sekarang kayak Stallone atau Arnold juga udah tanda kutip orang udah bisa move on. Bener gak sih? Ya, contohnya kan? Ya masih siapa ya? Kayak Iron Man itu kali ya yang main Aquaman gitu ya. Betul. Nah kayak gitu kan kecuali kalau mereka ada kekhasan tersendiri ya tadi itu mungkin itu. Tapi yang akan yang gue salut tuh contoh aktornya tuh masih Keanu Reeves mas. Gimana mukanya waktu awal kan orang menggandrungi dia kan waktu The Speed kan. Speed, Johnny Mnemonic, terus Devil Advocate ya kan cukup menggandrungi Ted and Bill. Terus sempet tuh masa dia tuh sempet turun tuh masanya tuh ya kan masa dia turun kan pas mengalami semakin bertambah usia dia sempet turun atau sampai film Knock Knock pun dia masih turun tuh. Film Knock Knock tuh film Orja tuh bagi gue tuh dia sempet turun tuh berada di hampir-hampir Nicolas Cage juga mas. Kungfu film apa tuh Kungfu apa tuh ingat ya ada Iko Uwais tuh Tiger Kungfu tuh apa ya ingat ya ada Iko dia Uwais. Terakhir tuh keren tuh yang Ronin 47 itu masih bagus nah habis itu kan sempet turun tuh namanya tuh sempet hampir-hampir kayak Nicolas Cage tuh mas dia nasibnya tuh kayak Steven Seagal tuh tapi dia bisa bangkit lagi dengan dengan John Wick-nya itu loh. Dengan gaya muka yang baru itu dia bisa sekarang tuh dia udah berkibar lagi loh itu loh Keanu Reeves loh mas. Nah itu mungkin karena ada pilihan film yang tepat baik itu oleh dirinya atau oleh misalnya agensinya ya. Nah itu mungkin itu keperluan momentumnya tuh pas ya. Betul, momentumnya dan istilahnya tadi itu agensinya itu mau gak nih istilahnya mencarikan dia peran yang cocok nih seperti itu. Atau mungkin ada beberapa bintang ini males film-film besar, maunya film-film indie gitu ya. Nah, walaupun mungkin dalam arti secara pangsa pasar duit itu dikit, tapi dia kepuasan tersendiri. Nah, balik ke film ini nih. Nah, kalau film ini kan seperti kita tahu nih film ini konon diadaptasi, istilahnya terinspirasi dari komik atau manga Kapten Tsubasa nih, yang otomatis kan adegan-adegannya itu tanda kutip itu di luar nalar ya, atau istilahnya wah banget nih. Ini berhubungan dengan CGI nih mas. Menurut mas gimana mas dengan keadaan CGI saat ini? Soccer. Yang bolanya jadi api atau terbang. Menurut aku tuh jadi film tuh kita menurut gue itu nonton film soccer itu kita kalau gue sebagai gue gak terlalu mikir. Bagi gue mikirin siganya lucu. Jadi tuh gue jadi nggak fokus ke siga, gue lihat tuh ke kocak-kocakan gerakan-gerakannya gerakan-gerakan fungsinya gerakan bola itu udah gak mikir lagi siga gitu tuh. Bagi gue tuh satu paket yang bagus bagi gue di masanya. Iya oke. Ngerti gak suka? Ngerti. Itu paket itu gue jadi karena film ini bagi gue cukup menghibur banget, jadi gue nggak mikirin nih nggak gue beda nih ini sinematografinya gimana, CGI-nya gimana, aktornya gimana. Jadi tuh bagi gue tuh semua tuh saling melengkapi dan bagus bagi gue. Kayak kita mungkin bayangin nonton Kapten Tsubasa versi ini kali ya komedi ya. Iya. Nah kalau waktu itu tuh gue inget banget tuh. Di saat itu mungkin Kapten Tsubasa lagi booming ya, apalagi itu makanya lagi makin itu kan. Makin dicari-cari nih untuk nonton sepak bola kayak gini nih. Itu mas kayak seru tuh film soccer di 8 tahun lalu kali gue tonton di RCTI kali kayaknya. Harus nonton lagi. Soalnya nih waktu gue inget tuh waktu pertama kali gue nonton itu gue
ternganga saya dengan segala semacam CGI atau special effectnya, bolanya kayak gimana, muter kayak gimana, keluar api itu kan kita waktu itu ngelihat itu wah gile nih, ini bener-bener kayak anime banget nih istilahnya, ngerti ya, kayak bener-bener kayak film karton banget nih, bisa macam-macam terbang. Belum lagi nih ada bullet time itu yang kayak Matrix tuh yang kamera bisa muter gitu ya. Nah, lu tau gak ini hebatnya ini nih konon ya, kalau di Matrix kan katanya itu menggunakan 120 kamera untuk bullet time nih. Kalau di film ini cuma pakai 2 kamera aja. Udah kayak one shoot film udah kayak gitu. Nah itu benar-benar menurut gue sih ini. Dan kemarin gue baru nonton film ini dan gue masih merasa oke, masih mungkin kita kelihatan lah CGI zaman dulu sama CGI zaman sekarang jangan dibandingin, tapi gue merasa ini untuk tahun segitu kita nonton saat ini masih bener-bener wah, dalam arti apalagi bola ditendang terus habis itu orang pada mental semua ya, walaupun kita bilang konyol tapi mungkin karena kekonyolannya itu, komikal itu, kita nggak mikirin wah ini mah nggak masuk akal. Karena di set dalam arti dengan humor yang tadi itu, humor khasnya si Stephen Chow plus CGI yang benar-benar wah banget. Ini benar-benar kita ini melihat ini seperti kayak nonton film karton aja sih kalau menurut gue sih. Iya, bagus. Puas gue. Terus jangan lupa juga ada bintang-bintang filmnya tuh ya, si Cecilia Chung sama Karen Mok itu jadi cowok tuh, inget gak tuh yang pakai kumis segala macam tuh. Itu kan ada Film kayak film soccer gitu gue kangen loh. Maksudnya tuh film sejenis-jenis gitu ada tapi hampir nggak ada lagi ya. Maksudnya tuh nggak ada kan, paling mengangkat tentang sepak bola tapi komedi gitu loh. Itu paling film Amerika banyak kayak dodgeball tuh, pingpong Balls of Fury, pingpong lagi. Ya itu jenis kayak gitu sih, tapi udah jarang kan film Mandarin atau film itunya. Kalau Mandarin kayaknya agak jarang ya, jarang ya Mandarin yang maksudnya kita ngomong yang berhasil yang bagus ya, kayak agak jarang sih seperti itu sih. Nah, tadi kan kita ngomong ini soal Stephen Chow segala macam. Terus tadi kita sempat ngomong ini soal salah satu aktor pendukung nih. Sebenarnya ini aktor pendukung ini cukup terkenal nih, dan saya cukup pasti angkatan 90-an itu kenal nih sama ini nih. Nah, dia ini adalah mendiang Wu Mengta atau Eng Mantat ya, Mas ya. Oh iya. Nah, ini jadi ibaratnya ini kesuksesan si Stephen Chow, kesuksesan si Jimmy Lin, kesuksesan yang kecil siapa? Boboho. Bukan yang kecil, Boboho. Itu nggak lepas dari si Ngai Mantat ini loh, Wu Mengta. Satu, mungkin pada masa kita tahun 2000 ngedenger namanya aja tuh udah komedi ya dari aura namanya. Wu Mengta, betul. Namanya aja nih, kita template orangnya kita udah, kalau gue bisa kebayang nih orangnya kayak gini ya, bener kayak gini gitu loh. Punya gaya dia nggak main badan itu ya, badan sih gemuk tapi dia nggak berusaha untuk maksudnya menonjolkan sisi yang jadi kelemahannya tuh, maksudnya jadi objek kelucuannya tuh bukan badannya gemuknya ya, tapi apanya ya, acting paniknya kali ya, acting kayak pesuruhnya tuh apa deh ya yang bisa pas ya. Dia itu menurut gue itu dia itu bisa menempatkan dirinya itu sebagai segala macam nih, dalam arti sebagai partner yang pas sama buat pemeran utama ya. Dan istilahnya mau jadi bulan-bulanan, dalam arti objek penderita nih istilahnya, yang digebukin atau yang jatuh. Tapi di satu sisi itu di satu film dia bisa berubah menjadi seorang tanda kutip pengayomnya si Boboho, atau istilahnya pengayomnya dari Stephen Chow. Di satu sisi dia bisa jadi komedi. Nah itu dia tuh. Nah ini benar-benar bagus ini Wu Mengta nih menurut gue nih. Bagus Wu Mengta itu ibaratnya mungkin dia bukan jadi seorang aktor yang namanya di urutan nomor 1 kalau di poster film ya. Stephen Chow dulu mungkin baru Wu Mengta ibarat, atau Jimmy Lin dulu baru Wu Mengta, atau Boboho dulu baru Wu Mengta ya. Pasti gitu, nggak mungkin dia nomor 1. Betul. Dan dia mungkin nggak pernah jadi tokoh sentral di dalam sebuah film ya, mungkin ya kayaknya ya. Memang dia tuh auranya bukan karena dia nomor 2, tapi memang dia untuk ngedobrak atau sebagai second senjata rahasia yang benar-benar tuh
buat sebuah film tuh ini adalah senjata yang yang bisa membuat film itu jadi disukain orang ya. Nah ini ternyata Karena dia bukan kayak Adam Sandler sama si Rob Schneider, beda ya. Beda. Nah ini ternyata itu ada sejarahnya nih. Si Wu Mengta itu zaman tahun 70-an itu ternyata itu dia itu udah pernah sukses, Mas. Tapi itu dia waktu masa mudanya itu tadi itu dalam arti dia itu main-main judi segala macam. Akhirnya itu sampai dia utang, bangkrut, dan sempet studio-studio itu nggak mau nyewa dia tuh. Dan akhirnya nih mulai dari situ kan dia akhirnya kan tanda kutip kan bertobat lagi dia bisa bilang ya. Terus habis itu dia mulai meniti karirnya secara perlahan dan akhirnya ya mungkin nyangkut di second lead aja sih dalam arti sebagai aktor pendukung. Tapi ini yang gue salut nih, bener-bener gue salut nih. Kita ngomongin satu film aja nih, ngomongin Shaolin Soccer ya. Ini gue bener-bener bisa ngelihat nih. Nanti coba deh ditonton ulang tuh, apalagi adegan awal atau setiap adegan ada dia nih ketemu sama si musuhnya tuh si Hung tuh. Ini lu bakalan bisa ngelihat tuh dia itu aktingnya itu bener-bener bukan akting misalnya akting marah cuman teriak-teriak, bukan. Lu bisa lihat itu dari nada suaranya, dari istilahnya mimik wajahnya, atau dia misalnya lagi istilahnya lagi memelas lah istilahnya kan kayak menjilat lah istilahnya, ketawa-ketawa yang berpura-pura. Nah itu lu bisa lihat tuh dari gaya dia ngomongnya tuh, gaya dia gestur tubuhnya, senyumannya pun kita bisa melihat nih dari matanya nih. Lu bisa melihat nih dia ini lagi senyum bohongan nih, senyum dipaksain nih. Bahkan ada satu adegan itu dia saking marahnya, lu pernah gak? Lu saking marahnya, saking keselnya sama orang itu, lu udah gak bisa teriak tapi lu ketawa, pernah gak? Nah itu tuh di situ lu bisa lihat deh. Nah di situ tuh lu akan menghormati dia tuh sebagai seorang pemain tuh. Dan itu benar-benar menurut gue sih wah banget sih kalau gue pribadi ya, di film ini nih dia benar-benar melalui satu film ini aja nih lu bisa melihat nih dia ini memang bukan orang sembarangan orang nih. Terus gue lihat itu juga di beberapa wawancaranya ya, dia sampai disebutin itu untuk peran yang selama 2 menit ya, dia bisa baca naskahnya itu 200 kali loh. Ngerti gak? 200 kali untuk ngafalin, untuk mencerna, untuk mendalami karakter, padahal cuma scene 2 menit doang. Terus istilahnya kalau kesaksian daripada beberapa aktor, salah satunya Eric Sang ya. Eric Sang tuh yang kecil-kecil tuh yang suka main komedi tapi jadi bos gangster tuh sekarang nih. Dia sampai ngomong loh, maksudnya si Mantat ini bukan hanya hafalin skenario dia, tapi bahkan dia itu bisa hafal ke skenario daripada lawan mainnya. Jadi misalnya lawan mainnya salah, dia bisa ngomong, lu salah, lu harusnya ngomong gini. Nah itu dedikasinya itu seperti apa tuh Mas kalau menurut Mas tuh? Emang dia totalitasnya kuat banget ya si Wu Mengta ya. Bahkan pas meninggalnya yang gue baca ya, itu kan juga dia sampai masih syuting kan. Di tempat syuting bahkan ya, tadi kena jantung ya. Kanker ya, lu kasihan ya. Nah ini dia itu sih big applause banget tuh sama apa ya, sama yang Wu Mengta itu menemani masa kecil gua mungkin nggak masa besar gua ya, masa kecil gua hingga remaja lah kita bilang ya. Iya, kita itu menemani banget tuh, kebentuk seseorang yang ngebentuk minat gua terhadap sebuah film komedi. Itu ini besar banget nih pengaruh Wu Mengta nih. Terus kita jadi memorable atau kita jadi ingat masa-masa tuh. Tau gak sih film kayak Boboho itu kan kayak Fight Back to School, kita waktu kecil kan suka nonton sekeluarga rame-rame. Lagi liburan, lagi acara hari besar atau tahun baru tuh kita kadang kan film itu muncul kan, tuh memorable banget Mas. Masa-masa itu jadi kita ingat, oh ada si Wu Mengta nih. Betul. Film itu waktu kita lagi di rumah tersebut, lagi kita waktu kebersamaan yang ibaratnya sampai sekarang waktu itu kan nggak bisa diulang lagi Mas ya. Nah kayak gitu. Betul.
Dan pastinya itu misalnya kalau lihat kita lihat misalnya kita sebut satu film aja, oh itu kan si Boboho sama si paman Wu kan kita, atau istilahnya gitu ya, atau kita ngomong deh, lu udah nonton film Stephen Chow belum? Oh udah tuh, yang ada si itunya juga kan tuh, si pamannya itu kan. Loh bener kan? Terus berasa gak Mas? Gue baru inget lagi Mas. Kalau waktu zaman kita pada masanya ya, waktu SMP, waktu SD ya, SD SMP sih, Bu Mengta tau gak lu? Iya betul. Itu kan identik Andilau kan, lu pikir lu Andilau. Kalau objek yang jeleknya gitu jadi kesana ya. Iya, jadi buat guyonan, tanda kutip guyonan kasar ya. Jadi orang ngebut tuh Bu Mengta tau gak dulu ya? Misalkan mau jelekin orang, dasar lu Mengta lu gitu ya. Iya bener, Bu Mengta. Iya bener, serius. Bener. Walaupun ya itu kan karakter film-film dia emang kayak gitu, jadi kita manggil teman kita yang konyol, teman kita yang gimana, dasar lu seperti itu. yang dibully, yang lucu-lucuan, buat objek lucu-lucuan tuh Bu Mengta tau gak gitu ya. Iya betul. Iya sih bener sih itu, tapi emang bener sih dia itu bener-bener memorable sih. Misalnya adegannya waktu sama vampir Cina tuh yang Boboho, inget ya, yang tahan nafas segala macem tuh ya. Itu kan juga ada Wu Mengta juga tuh ya. Mungkin kok gue inget memorable keunggulan dia ekspresi muka juga kali ya, ekspresi yang kesana tuh itu tuh gak kayak bukan mengeluh ya, kayak kaget gitu. Kayak kagetnya itu dan ekspresi itunya ekspresi shocknya itu ya. Betul, yang hanya dia dan si Stephen Chow yang bisa tuh kalau berdua berjejer tuh ya. Terus orangnya yang suka bisik-bisik, orangnya tuh suka bisik-bisik kesana tuh, ngomongnya tuh kayak sambil bisik-bisik penuh arti gitu kan. Kata-kata itu gak? Bisik-bisik maksudnya tuh kayak lu gitu, kayak bisikin sesuatu gitu, kayak komporin sesuatu yang benar tapi mungkin hal yang bodoh gitu, atau hal yang benar gitu, tau gak? Betul. Aduh. Nah itu dia tuh, jujur waktu kecil atau misalnya kita remaja nih, kita melihat sosok Wu Mengta itu atau Eng Mantat itu sebagai sosok yang berarti buat ejek-ejekan, buat lucu-lucuan, buat sosok yang ini emang konyol nih orang nih, gini ya. Tapi semakin justru Wu Mengta gitu orang kata Wu Mengta gitu. Dia kayak siapa mukanya? Lu kan Andilau, dia kayak siapa? Dia Wu Mengta. Tau gitu, tau gak? Jadi Andilau tuh Wu Mengta, tau gak? Betul. Nah, tapi kalau sekarang justru gue malah jauh lebih menghargai dia sih, karena kalau kita lihat film-film yang walaupun konyol tuh, ternyata gini, lebih gampang bermain action daripada bermain komedi, ngerti gak? Karena lu bertingkah konyol belum tentu itu membuat orang tertawa atau menghibur orang, ngerti ya? Sama aja kayak orang stand up komedi nih, belum tentu orang itu ketawa, ngerti gak? Karena itu kan berarti kan komedi itu susah. Atau kita suka nonton nih film komedi nih, nih di otaknya di naskahnya mungkin kelihatan lucu, tapi ternyata itu pas dieksekusi di film malah pada dihujat, istilahnya nggak lucu sama sekali nih. Karena komedi itu susah, berbeda dengan aksi. Kalau aksi kan yang penting lo kan koreografernya kan bagus segala macem. Sedangkan kalau komedi dengan tulisan yang sama, misalnya Mas Watching nih ngebaca bahan komedinya si Mongol, misalnya, belum tentu kita ini selucu si Mongol, ngerti ya? Nah itu dia tuh, itu Mongol Mas, ngomong Mongol mungkin kalau aktor Indonesia yang gayanya kayak Mas Casey Wu Mengta mungkin sih itu kali yang Mongol kali. bisa. Bisa. Itu yang ngomongnya tuh. Berasa gak? Betul. Itu secara serius nih. Secara serius gue ngomong, ya salah satu yang bagus itu si Mongol tuh. Mongol itu dia main film walaupun dia lucu-lucuan itu bukan konyol-konyolan. Menurut gue itu pinter tuh dia tuh. Apalagi di stand up komedinya. Dia tipe bisa disukain tuh, ibu-ibu gitu bisa disukain loh dia loh. Nah, karena karakternya itu dia karakternya walaupun komedinya agak kasar ya dalam arti ya, tapi itu dia karakternya itu menurut gue sih bagus sih, dia membuat karakter itu sih, itu menurut gue keren sih deh. Karakter karena dia dengan sifatnya emang seperti itu. Betul. Dan gue pikir ekspresi dia kayak Wu Mengta atau gak? Mirip sih. Ekspresifnya itu mirip tuh. Dan dia itu nggak jaim ya. Enggak. Nah itu gue suka sih, beberapa kali itu gue lihat nonton di YouTube-nya segala macam itu
Gue suka sih jenis komedinya dia dan apa adanya dia sih, bagus sih dia walaupun cablak banget sih. Satu Mas menurut gue Mas. Apa? Di tiap kali Mas kan juga sering lihat YouTube-nya, kadang dia lagi di gereja atau di tempat ibadah gitu ya, atau di lagi stand up komedi yang panjang ya. Humornya itu aja kadang. Nah itu dia mungkin ya mungkin yang direkamnya itu aja tuh kan kadang-kadang kan satu komedian itu mungkin satu bahan itu bisa ke gereja A, masih ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, tapi istilahnya mungkin yang di syuting itu ya itu aja. Sebenarnya kalau tapi dengan ekspresi dia, dengan suara dia, kadang tetap kita masih bisa ketawa Mas. Betul. Walaupun diulang-ulang tuh, walaupun tanda kutip kan kayak hafalan ya. Kalau stand up comedy itu berapa pasti hafalan juga dalam arti kan. Seperti itu. Kalau di barat sih Mas, mungkin sosok yang seperti Wu Mengta, bukan soal itunya ya, karakternya di film itu kayak Wu Mengta sih Mas kalau di barat Mas. Apa nih, karakter apa sosok? Sosoknya dan karakternya gitulah. Nggak harus orang yang udah meninggal ya Mas, itu karakter dan sosoknya tuh Wu Mengtanya Hollywood siapa Mas? Lomot Mas. Siapa ya? Si ini Steve Buscemi. Bisa gak? Kurang legendaris kali mungkin ya. Soalnya Steve Buscemi. Siapa ya? Coba. Kalau Robin Williams juga enggak. Kalau Robin Williams kan pemeran utama terus ya. Pemeran utama terus Robin Williams. Ayo ke siapa Mas kira-kira Mas? Kepikirannya siapa Mas kalau di aktor barat? Yang seorang yang jadi nomor 2. Kalau gue sih Steve Buscemi sih, karena dia mau nanti dia juga khas juga kan orang keduanya di film-film Adam Sandler segala macam, atau itu sih mau komedi ataupun mau serius, dia juga kebanyakan kan orang kedua ya, dia second lead ya dia. James. Siapa? Kevin James. Ya, gimana? Wataknya belum ya. Gue lihat itu wataknya itu belum dapet sih dia sih, Kevin James sih. Owen Wilson hampir ya, menuju ya. Owen Wilson saat ini sih masih bisa dibilang menuju gak? First lead sih dia masih bilang ya. Dalam itu second lead-nya kayaknya masih nggak bisa dibilang second lead ya. Kalau kita ngomong second lead, first lead ya, apa gimana? Siapa ya? Itu sih Steve Buscemi sih gue mikirnya. Steve Buscemi ya? Kalau menurut gue sih dalam arti kalau dia untuk kita ngomong second lead ya, misalkan kalau second lead ya mirip-mirip kayak si Wu Mengta nih, istilahnya sebenarnya itu dia itu main aktornya ini aktor yang benar-benar pintar menurut gue ya. Itu sih gue kepikiran sih. Robert De Niro? Kenapa? Robert De Niro bisa gak? Kalau gitu ini udah nggak ngomongin second lead, first lead ya. Kadang-kadang kan si Robert De Niro jadi second lead loh. Dia selalu nomor 2 kan. Banyakan kecuali film Irishman aja. Dibilang kedua Biasa sih. Gak? Dibilang kedua sih enggak juga sih, kayak Meet the Parents kan dia termasuk pertama ya. Ben Stiller. Second lead juga termasuk kan dia, Ben Stiller pertamanya. Bisa juga sih, bisa juga sih kalau misalkan kalau Robert De Niro bisa sih, bisa. Iya. Komedi dia juga pintar juga sih. Iya kan di film yang terakhir kita bahas. Joker, betul. Iya. Betul. Itu bisa sih, bisa. Dia bisa juga. Cuman kalau filmnya sama Grandpa itu yang War with Grandpa. Iya. Bad Grandpa juga. Bad Grandpa sama si itu tuh, siapa tuh yang kok lupa sih gue. Yang cowok itu tuh siapa tuh? Betul. Iya. Benar ya? Robert De Niro bisa ya? Robert De Niro bisa. Iya. Oke. Jadi ini benar-benar overall nih, gimana nih Mas? Kalau untuk film Shaolin Soccer, kita balik ke film Shaolin Soccer nih. Film yang kalian kalau pecinta film, yang ngaku pecinta film, kalau belum nonton film ini minimal 5 kali mah jangan ngaku pecinta film deh ya. Ya, bener gak? Betul. Film yang harus ditonton Mas, apalagi kalau orang yang suka komedi itu nggak boleh nggak suka film itu Mas.
Bahkan auranya tuh Shaolin Soccer itu lebih tinggi dibanding Kung Fu Hustle menurut gue, Mas. Oh ya, kenapa? Predikatnya tuh menurut gue tuh predikat lebih kuatnya tuh di Shaolin Soccer daripada Kung Fu Hustle menurut gue ya. Karena apa tuh maksudnya? Apakah karena lebih memorable atau karena Kung Fu Hustle udah pernah ada Shaolin Soccer jadi sebelum Kung Fu Hustle itu Shaolin Soccer dulu itu yang bikin Kung Fu Hustle naik sebenarnya Shaolin Soccer itu Mas sebenarnya Mas. For your information nih, Shaolin Soccer ini kan dia kan box office Hong Kong nih 2001 ya, dan itu baru dikalahkan oleh Kung Fu Hustle. Jadi sebelum Kung Fu Hustle itu keluar, dia itu menjadi nomor 1 tuh. Iya, nggak salah itu orang suka film kayak gitu Mas. Jadi suka banget itu. Apalagi si Stephen Chow pas banget udah. Pas banget pemerannya dia. Iya. Jadi ini adalah salah satu film fantasi, olahraga, plus kungfu, plus komedi ya, dengan CGI yang keren, yang komikal, yang benar-benar mirip kayak anime, yang harus wajib untuk ditonton minimal sekali lah seumur hidup. Bahkan kata Mas Watching ini minimal 5 kali. Iya Mas ya. Kalau gue mah pasti udah lebih. Namanya itu ibaratnya tuh apa namanya hiperbolanya 5 kali lah. Kalau gue lebih kali, ini kan udah 20 tahun ya. Kalau gitu gue udah lebih. Ibaratnya kan di RCTI aja kan mungkin setahun ada sekali 2 kali ya. Lu harus nonton lah itu 5 kali baru movie lover. Iya lah ya. Bener gak? Iya betul. Shaolin Soccer, Back to School itu harus tonton Mas. Iya itu harus tonton tuh, dan pelajari jenis komedinya dari Stephen Chow tuh. Soalnya gini, sekarang ini banyak film komedi nih yang masih tanda kutip mengusung komedi khasnya tuh, komedi Moldau tuh, kayak sutradara Wang Jing tuh yang kita kenal tuh, tapi itu mungkin entah kenapa kita nonton film-film itu kelihatannya jauh nih kalau sekarang nih film-film barunya si Wang Jing itu gue pribadi nggak kayaknya kurang tepat nih. Nah entah kenapa ya tadi itu mungkin tidak menemukan pemeran yang cocok nih. Karena untuk komedi yang absurd kayak gitu harus dengan pemeran yang tepat. Ambil contoh lah, film ini misalnya kita ambil contoh itu filmnya Raditya Dika itu nggak mungkin diperankan orang lain selain dia, gitu ya. Atau filmnya tadi itu Robin Williams belum tentu bisa diperankan oleh orang lain, atau Jim Iya Mas ya, ngomong soal Raditya Dika ya Mas ya. Ngomong soal Raditya Dika ya. Awalnya kan dia memang film dia tuh bagi gue sih cukup bikin gue ketawa berat ya Mas ya. Ketawa berat ya. Kayak dari single, kayak dari apa tuh yang ada si Tarzan tuh. Terus Marmut Merah Jambu, yang manusia kardus, kambing jantan, itu gue ngefans banget Mas dengan komedinya si Raditya Dika itu ya. Terus yang itu tuh ada si Surya Saputra itu masih kocak bagi gue dia Mas. Dengan gaya kaset tuh yang seperti itu, dengan dia tidak mengubah gaya dia ya. Dia nggak mengubah lu Mas. Aku perhatiin gaya dia emang seperti itu Raditya Dika. Tapi pas sejak era mungkin 3 tahun terakhir ya, di mana sering banyak stand up komedian yang juga bermain di film, terus banyak variasi-variasi dari komedi yang di Indonesia. Sejak yang zaman dia main sama si yang I Will In Love itu, siapa namanya tuh? Si Acha Target sama 2 film terakhirnya, single kedua sama satu lagi apa tuh gue lupa ya, ada satu lagi kalau salah. Bagi gue tuh udah mulai boring Mas itu Mas dia Mas. Oh kenapa? Karena dia mau nggak mau di tahun berikutnya ketika dia mau maksudnya ya, mau bikin film lagi dia harus bisa ganti ini Mas, menurut gue dia harus bisa ganti suasana, image, tesnya tuh harus ganti. Dia masih pakai tes pola dia yang lama nih, dengan kepolosan dia, dengan sedikit Mr. Bean-nya itu loh, ngerti gak Mas? Berasa gak Mas? Gaya Mr. Bean ya kan, dia gaya-gaya polos yang nyata orang kayak gitu. Nah itu menurut gue di 3 film terakhirnya itu ya dia udah mulai sedikit mentok nih buat gue lihat nih Mas. Apalagi di single 2 film main, gue baru nonton di single 2. Ngomong ini gue kan baru nonton single 2 men 3 hari lalu Mas, di Disney Hotstar. Nah itu gue lihat itu benar-benar bagi gue tuh mengecewakan sih.
Nah, jadi maksudnya itu dia harus ganti ini deh mas, ganti ibarat tuh kayak Nicolas Cage itu dia harus pikir ulang mas, dia harus pikir ulang tuh gimana ganti formula, mungkin kayak si kayak si Keanu Reeves gitu mungkin ya, harus ganti benar-benar dia harus ganti ini, nggak tahu ganti apa yang bagi gue ya, ganti ide cerita atau ganti yang harus yang lebih refresh mas, jangan jatuh ke dalam stereotype peran yang itu aja. Mas PR banget buat Mas Radit nih mood gue nih sekarang nih. Tapi sih kalau gue sih dalam arti mungkin gue mungkin nontonnya kan jarang-jarang nih, dalam arti bukan dulu sekarang pun gue demen komedi-komedian di YouTube tuh juga tetap bagus, tapi kalau ketika dia main film nih hati-hati, maksudnya ada 3 film atau 2 film terakhir itu agak-agak baik gue tuh agak-agak kebaca ya maksudnya ya komedinya ya. Nah ini gue kebalikan dari Mas sih, tapi gue ngerti, benar-benar ngerti dalam arti suatu saat ini pasti mentok nih kalau misalkan komedinya cuman itu aja, orang pasti bosen lah. Dan tapi di satu sisi ada plus ada minusnya tadi itu akan terjebak. Tapi yang plusnya itu adalah kita udah tahu nih kalau dia main ya udah kita harapinnya unik gini. Kayak orang-orang maaf kata menghujat Hangout, The Guys sama Target ya yang kalau kita lihat nih. Tapi jujur gue nonton itu ya karena gue udah tahu nih bakalan dapet apa, ya udah gue enjoy aja sih seperti itu. Nah ini juga, kalau yang Hangout gue masih seneng itu dari Target terus ke single 2 satu lagi apa tuh gue lupa tuh. Nah terakhir single 2 kayaknya dia. Iya single 2 Target deh, bagi gue 2 tuh gue agak kecewa sih 2 kali gue. The Guys itu kan Tarzan ya, ada Tarzan ya. Bagus The Guys, gue suka banget nonton 3 kali bahkan. Nah mungkin ya tadi itu yang seperti lo bilang itu ya mungkin semoga nih kedepannya dia matang sih. Tapi yang untuk web seriesnya, nah itu dia tuh yang web series yang baru ini, web seriesnya si Radit, kalau bagi gue itu cocok tuh konsepnya tuh, karena dia itu hanya 15 menit, 7 menit, 8 menit. Nah itu cocok buat kondisi komedinya dia nih. Jadi kayak sketsa tanda kutip ya, kayak sketsa aja kan, sketsa hidup lah kita ngomong ya. Nah maksud gue itu cocok nih komedinya dia nih, atau kayak Malam Minggu Miko lah waktu itu ya, itu benar cocok. Tapi kalau untuk film 90 menit, nah mungkin masih tanda tanya nih, kayak Malam Minggu Miko the movie kan juga agak-agak pace-nya agak-agak kedodoran tuh menurut gue ya. Nah seperti itu, justru yang kemarin itu di review yang gue itu, kalau ini nih cocok nih, dia ini kalau jenisnya kayak gini dia benar-benar mendapatkan mendapatkan jenis yang cocok nih. Kalau misalkan kalau kayak Malam Minggu Miko the series ya, bukan the movie, terus sama yang web series yang baru ini, dia memang menurut gue sih bermain di situ sih. Gitu. Oke. Kita udah ngobrol nih lumayan panjang nih Mas ya. Iya. Oke, sekali lagi Mas, terima kasih nih Mas Watching Movie Channel. Channel TikToknya gimana Mas? Ya lagi coba iseng, itu channel TikToknya sih bukan melulu film sih ya, gue lagi lihat aja. Mempelajari. Pengennya sih ini berupa apa? Berupa kayak foto klip-klip film aja. Jadi yang berbeda dari YouTube lah, nggak mau sama lagi. Jadi klip-klip film yang bagi gue memorable dan orang bisa penasaran nih film apa nih gitu loh. Karena bagi gue kalau gue lihat TikTok ya Mas ya, gue lihat sendiri apa yang terjadi sama diri gue. Gue seneng jujur kalau di TikTok gue seneng tuh video klip-klip dari potongan-potongan kayak klip-klip film kayak gitu. Gue suka. Yang cuma 30 detik tapi bikin penasaran. Kayak serasa trailer zaman-zaman dulu loh di FTP gitu loh. Kayak apa tuh yang si Mayong. Sinema. Nah gue suka kayak gitu. Jadi gue coba bikin kayak gitu sama yang konten-konten yang lucu-lucu aja kayak gitu. Di TikTok itu dong, tampilin wajah dong, dengan belakang klip-klip filmnya di belakangnya, wajahnya bisa naik ke atas, naik ke bawah tuh. Saya juga belum pernah main TikTok sih. Iya baru juga Mas, baru sebulan Mas, tapi kayaknya itu atensinya juga banyak juga sih di itu ya TikTok ya. Bagus. Ya kita ganti suasana lah ya. Oke deh, saya rasa sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk para Sobat PB69 yang mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema yang berbeda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan follow dari Watching Movie Channel dan juga BB69 Channel. Mas, terima kasih ya Mas ya. Sukses juga untuk channelnya. Selamat sampai jumpa juga ya.
Hasta la vista. See you.